Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Jadi sudah seringkali kita bahas makna dari dua kalimat syahadat itu, baik syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah. Dan jangan lupa bahwa syahadat itulah yang membedakan antara kita dengan orang yang bukan Islam. Kalau ada orang kemudian Allah memberikan hidayah, dia masuk dalam agama Islam, maka disuruh syahadat dulu. Ya, walaupun sekedar hanya melafalkan secara lisan. Nanti kalau kita itu semuanya itu menjelang wafat, dibisikkan di telinga kita itu oleh yang masih sehat tuh kalimat syahadat yang pertama itu, la ilaha illallah. Itulah yang kita aturkan kepada Allah itu. Nah, mumpung kita semuanya itu masih sehat, masih diberi umur sama Allah, maka mencoba menggali kalimat tauhid itu, makna-maknanya kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya sederhananya di situ gitu ya. Tapi karena cakupannya banyak, maka sepertinya dikaji itu tidak habis-habis ya. Ini aja kalau prediksi saya itu sampai 2021 baru khatam kitab yang ini. Kalau nanti Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, ada satu kitab lagi yang butuh waktu sekitar 4 tahun minimal ya, 5 tahun kira-kira itu ya, sampai 2024 ya, lebih itu ya. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang sama Allah SWT. Sekarang kita bahas orang yang istighfar kepada Allah, tapi yang ditoto menurut tauhid ini lafalnya bagaimana kalau dia mau beristighfar itu. Nah, begitu. Jadi kalau istighfar, kalau mohon sama Allah ya menggunakan lafal yang tidak menyalahi tauhid. Nah, itu. Kalimat mana yang dianggap menyalahi tauhid itu? Ya nanti dibahas 20 menit berikutnya tadi ya. Ini kan belum ngaji, masih pembukaan. Nah, sekarang saya mulai dari nikmat Allah, membahas itu beberapa menit ya. Nikmat Allah itu ada dua secara garis besar, nikmat lahir, nikmat batin. Nah, saya mulai dari situ dulu, memberi pengertian kepada kita semuanya itu. Dari mana kita bisa mengetahui ada nikmat lahir, ada nikmat batin? Ya, menggali dari Quran. Di dalam surat Luqman ayat 20 itu sudah jelas. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa la huda wa la kitabin munir. Saya tidak menafsiri secara panjang lebar, tapi ayat itu memberikan penjelasan bahwa apakah Anda tidak berpikir ya, memperhatikan bahwa Allah itu menundukkan apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia.
ma fis samawati wa ma fil ardi, di langit dan di bumi, untuk kepentingan manusia. Gimana cara menundukkan langit dan bumi dan segala sesuatu isinya untuk kepentingan manusia? Gampang, sudah berkali-kali diberi contoh. Kalau ini ada air, ya kemudian dipanasi sampai panas tertentu mendidih. Ini bukti ketundukan air itu mengikuti hukumnya Allah. Orang itu baca bismillah atau tidak, orang itu sholat atau tidak, setiap orang yang memanasi air, maka air itu mendidih. Ini buktinya bahwa ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ini contoh paling gampang ya. Dan banyak lagi semuanya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tumbuh-tumbuhan. Itu menurut hukum yang Allah sudah tetapkan. Makanya Pak, orang itu caranya menyerahkan diri kepada Allah, atau caranya orang itu berislam menyerahkan dirinya ada dua macam. Satu, menyerahkan diri karena terpaksa. Yang kedua, menyerahkan diri karena taat. Jangan pilih yang mana itu? Atau tidak pilih dua-duanya? Kalau menyerahkan diri kepada Allah itu karena terpaksa, itu bahasa Qur'annya karha. Aslama lillahi karha. Menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Yang maksa siapa? Allah. Gimana caranya memaksa manusia? Manusia itu dipaksa oleh Allah. Itu lama-lama itu menjadi tua, terus tua bangka, terus mati. Mulai dari kecil itu, balita, lahir, balita, remaja, terus dewasa, dewasa muda, dewasa tua, tua bangka, mati. Ini hukum, siklus hukumnya Allah itu. Yang mukmin, yang kafir ya sama. Ini maknanya aslama lillahi karha. Nah yang kedua, aslama lillahi tau'an, karena menyerahkan dirinya kepada Allah karena taat. Taat apa itu? Taat mengikuti hukum syariatnya Allah. Hukum apa? Hukum dalam bidang akidah, tauhid, tidak boleh syirik. Hukum dalam bidang ibadah, harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, tidak boleh buat sendiri. Ya. 3, hukum dalam masalah muamalat harus digali terus. Nah, pergaulan antar manusia banyak ini tidak habis-habis dibahas itu. Dan yang keempat adalah al-hukmu fil hudud, hukum dalam pidana dan perdata Islam. Nah ini banyak juga itu. Nah kita mengikuti ini. Yang kita laksanakan sekarang ini salat subuh berjamaah ini mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kita itu. Masjid ini yang saya ketahui subuh dari sekian banyak yang saya kunjungi itu termasuk makmur, ramai masjidnya. Mudah-mudahan memudahkan kita masuk surganya Allah SWT itu. Nah itu ya. Ini ibadah itu. Wes. Jadi saya balik lagi surat Luqman tadi, segala sesuatunya itu sudah disetting oleh Allah, ditundukkan yang di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Terus Allah itu menyebutkan, Allah menyempurnakan nikmat itu buat kalian semuanya. Nah, yang menarik Pak, kalimat nikmat itu Allah memakai bukan mufrad tapi jamak. Bingung. Saya saja bingung kok, apalagi maksudnya dulu saya itu bingung. Allah memakai kalimat tidak mufrad tapi jamak. Kalau mufrad itu tunggal. Jadi masjidun itu cuma satu masjid. Tapi kalau masjid banyak masjid, itu jamak bahasa Arab itu ya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita ada yang dimudahkan oleh Allah mempelajari bahasa Arab ya semuanya. Jadi di sini memakai jamak. Wa asbaghu alaikum ni'amahu. Ni'am ini pakai jamak, bukan pakai mufrad. Kalau mufrad ni'matun, kalau dua ni'matani, musanna namanya, istilahnya bahasa Arab. Mufrad, musanna, jamak. Jadi bahasa Arab itu kata benda dibedakan ada apakah kategorisasinya tunggal atau kategorisasinya itu dua ataukah kategorisasinya tiga. Ya. Mufrad, musanna, jamak. Nah, begitu. Nah, ini pakai jamak. 3 dan seterusnya. Berarti banyak maksudnya.
Jadi nikmat yang disempurnakan oleh Allah kepada kamu semuanya berupa apa? Nah ini yang saya maksudkan tadi ya, zahiratan wa batinah. Nikmat lahir dan nikmat apa? Batin. Itu yang saya ambil dulu ya. Nah sekarang pertanyaannya, nikmat lahir itu apa Pak? Banyak Pak. Di tafsir-tafsir dikatakan salah satunya adalah ma yura bil absar. Yang kamu lihat itu loh Mas, yang kamu rasakan, itu nikmat lahir. Ya. Atau as-sihah. Sehat itu loh nikmat lahir. Atau kamalul khalqi. Kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai perangkatnya yang ada di dalam. Jadi kalau dilihat zahirnya ya jemblekernya manusia begini, tapi di dalamnya itu ada banyak perangkat. Ada emosi, ada di nuraninya manusia, ada pikiran yang cerdas, ada fitrahnya manusia. Itu yang non biologis. Nah itu nikmat apa? Lahir. Nah ini yang saya mau bahas, nikmat batin itu Pak. Nikmat batin itu yang mengatakan al-ma'ruf al-aql. Ya. Jadi pengertian, ilmu yang tidak nampak dalam kasat mata. Saya beri contoh. Ilmu itu kan disimpan ya di memorinya manusia. Misalkan kita ini mau sholat maghrib ya. Tiba-tiba ada dua orang masuk. Ya, mohon maaf ini saya tidak bermaksud menyindir siapa-siapa dan apa-apa. Performanya beda. Yang satu pakai celana jin, pakai kaos merah, pakai kacamata hitam. Yang satu. Yang satu pakai jubah, pakai kacamata enggak pakai kacamata, pakai kopiahnya itu putih, pakai jenggot sekian. Karena masyarakat di situ ini ada tamu, dihormati dua orang dengan performa yang beda tadi. Kira-kira kalau sudah waktunya maghrib, lalu mau sholat jamaah, yang disuruh ngimami yang mana? Apakah yang pakai celana jin ataukah yang pakai jubah? Kasat mata yang dipakai, yang suruh ngimami yang pakai apa? Tiba-tiba dia bilang gini, waduh Pak, saya nggak bisa, saya ini baru belajar ngaji tuh. Ini aja teman saya yang pakai celana jin. Pertanyaan saya, mungkinkah itu terjadi? Jawabannya, berarti ilmu itu tidak nampak dan disimpan di sini oleh manusia, di memorinya manusia. Ini salah satu tafsirnya di Al-Marwi. Ini nikmat batin, disimpan, tidak ditunjukkan oleh Allah. Ya, kecuali kalau orang itu tadi ternyata disuruh ngaji beda. Dua nikmat batin. Bu, Pak, ini saya tidak bermaksud untuk saya saja, saya mulai. Saya ini dulu pernah berbuat dosa, menurut saya. Sekarang tak tanya panjenengan. Panjenengan pernah berbuat dosa menurut panjenengan? Loh, ini harus diakui Pak. Iya loh. Mumpung kita ini masih hidup, kan begitu Pak ya? Weh, jangan munafik lah. Makanya saya dahului saya tadi. Ya mulai dosa yang mungkin kecil-kecil yang terbiasa, sepertinya tidak dosa. Dosa-dosa harian yang dianggap tidak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang itu berbuat yang dosa sangat spektakuler, dosa besar, apakah itu dia membunuh, apakah itu dia minum khamr dan sebagainya, apakah itu dia itu na'udzubillah berzina, itu oleh Allah nggak ditunjukkan siapa-siapa. Loh, maksudnya gimana ya? Tidak ada tanda-tanda fisik bahwa seseorang itu pernah berbuat itu. Kan tidak ada itu. Misalkan kalau Allah membuat begini, misalkan setiap orang yang naudzubillah min dzalik berbuat maksiat, berzina, terus itu muncul di sininya itu, seperti kena tato gitu ya, satu. Karena nafsu birainya sangat tinggi dan dia ada kesempatan, naudzubillah min dzalik, dia ulangi lagi. Tanpa disadari muncul lagi di sini dua. Itu kalau itu tandanya dan itu menjadi hukum di masyarakat dan itu tanda yang Allah tetapkan, maka orang gampang dituding. Ngerti maksud saya? Ketika kita jalan-jalan di keramaian-keramaian, kemudian ternyata ada orang sudah 28 sininya dihitung. Lalu istrinya tadi ngomong sama suaminya yang jalan-jalan, Pak, ini sudah 28 kalinya Pak. Kok tahu Mak? Lah itu apa ada? Ininya hitam-hitam 28 kali.
Itu kalau dosa itu oleh Allah ditunjukkan. Halo? Tapi dosa kita itu kepada Allah ditunjukkan apa tidak? Enggak. Kalau istri itu tahu rahasianya suami, lalu suami tahu rahasianya istri yang naudzubillah yang tidak baik-baik itu, apa yang terjadi, Pak? Oh, tidak punya rahasia, ya sudah. Rame. Inilah disimpan sama Allah itu. Ini kata Al-Marozi itu namanya nikmat batin. Wah, luar biasa Pak orang Islam itu. Ma satarallahu min sayyi amalika. Jadi sesuatu yang tidak baik, naudzubillah, yang pernah dilakukan oleh manusia, itu kemudian tidak ditunjuk-tunjukkan oleh Allah dalam bentuk tanda-tanda fisik, tapi disimpan oleh Allah. Nah, untuk membersihkan dosa dan kesalahan itu, maka manusia diwajibkan untuk apa? Bertobat kepada Allah. Nah, yang sekarang ini dibahas di tauhid, kalau orang itu sudah berniat untuk membersihkan dirinya, cara memohonnya tidak boleh menggunakan bahasa seperti yang disebutkan oleh Nabi. Hadisnya sahih. Saya ulangi, kalau orang sudah niat membersihkan dirinya, siap-siap supaya dibebaskan dari dosa. Coba tak potong dulu. Apakah sebanyak-banyaknya dosa dan kesalahan kita itu bisa dihapus oleh Allah? Jawabannya bisa. Termasuk dosa syirik, Pak? Loh, ini temenan, Pak. Ya. Wes saya jawab aja supaya nggak terlalu lama. Bisa, walaupun termasuk dosa syirik. Dosa syirik itu asal tidak dibawa sampai apa? Mati. Tapi kalau dibawa sampai mati, andai kata itu tidak ada syiriknya, selain daripada syirik itu, kata para ahli tafsir, ala masyiatillah. Ya, ala masyiatillah. Itu atas kehendaknya Allah. Maka di dalam kitab yang lain yang saya katakan ada kemungkinan butuh waktu 4 sampai 5 tahun yang akan datang. Itu ada keterangan begini. Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi, ya, wa adamu ismatihi fadlan zaniku qadamahu wa yaqa'u fil maksiatillah. Nah, itu ada kitab yang saya rasa bagus itu, Pak, untuk pengertian saya dan kita semuanya. Apa maksudnya? Manusia itu ada hukum kemanusiaannya, dan manusia itu tidak maksum dari berbuat salah dan dosa. Kadang-kadang orang itu terpeleset dalam maksiat kepada Allah. Betul, Pak, ya? Iya. Nah, itu jelas. Makanya dalam ini caranya orang itu memohon kepada Allah. Dalam hadis ini di kitab tauhid itu dimasukkan di bab yang ke-53. Orang tidak boleh pakai bahasa begini di dalam berdoa, ya. Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Apa maksudnya? Sudah sering saya singgung-singgung itu. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada saya jika engkau menghendaki. Oleh penulis tauhid, hadis ini dimasukkan dalam satu bab sendiri, ya, karena itu nabrak la ilaha illallah. Nantinya lafal itu nabrak la ilaha illallah, makanya nggak boleh, kata Nabi, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian itu mengatakan ketika dia istighfar dan berdoa kepada Allah menggunakan lafal seperti itu tadi. Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, berikanlah saya ampunan jika engkau menghendaki, berikan aku rahmat jika engkau menghendaki. Kata Rasulullah, liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Supaya orang menaruh harapan besar, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksa antara dia berbuat dan tidak berbuat. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu itu apa? Berkuasa. Ya. Imam Muslim menambahi liyu'azzimu raghbah, supaya membesarkan harapannya kepada Allah terhadap kesalahan dan dosa yang dia perbuat tadi, karena terlalu banyaknya tadi, ya. Imam Muslim menambahi dalam riwayat yang berbeda, liyu'azzimu raghbah,
Ya, fa innallaha la yata'adzamu syai'an a'tahu. Allah tidak ada yang menghalang-halangi untuk Allah mau memberi atau tidak. Jadi orang kalau mau istighfar, berdoa kepada Allah tepat, dilos saja semuanya, diakui kesalahannya itu. Ya. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi, dan menggunakan bahasa ini tidak merupakan yang direkomendasi oleh tauhid. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kok tidak boleh menggunakan bahasa kayak begitu? Ya. Saya ulangi, mengapa kok tidak boleh? Ya, saya ulangi. Nabi mengatakan tadi, la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta Allahummarhamni in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan memohon kepada Allah dengan lafal, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Tapi supaya orang menaruh harapan yang sangat besar kepada Allah, karena Allah sesungguhnya tidak ada yang memaksa untuk memberi atau tidak memberi. Itu semuanya dikembalikan ke kehendak Allah, tidak ada yang menghalang-halangi. Saya potong dulu, Bu. Sebenarnya yang menghapus dosa itu siapa sih? Apakah Allah ataukah Rasulullah? Yang menghapus dosa manusia, Allah ataukah Rasulullah? Allah. Nabi itu cuma memberi panduan saja. Caranya begini, lafalnya begini. Nah, mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini di tengah-tengah pengajian, saya baru 20 menit, saya beri nasyid. Ya. Sanggup Pak? Bisa mendengarkan Pak? Kalau tidak sanggup tidak jadi Pak. Ya. Apakah panjenengan dan saya itu pernah mendengar di masyarakat ada nasyid begini? Saya sudah bulan yang lalu sudah saya sebutkan di sini. Alaika ya salam khairul anbiya assalamu alaik. Pernah dengar Pak? Alhamdulillah nggak pernah dengar. Yang kedua, ini saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menahok orang lain Pak, tapi saya akan terangkan. Yang kedua, alaika ya salam ya makhidunu wassalamu alaik. Saya ulangi. Yang pertama, alaika ya salam khairul anbiya assalamu alaika ya salam ya makhidunu wassalamu alaik. Itu nabrak tauhid menurut ilmu yang saya pelajari. Apa maknanya? Yang ini, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasul, wahai orang yang menghapus dosa. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Allah kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa? Nah, jadi non sewu, tauhid tidak sependapat dengan begitu-begitu bukan ngawur. Ada dalilnya. Memang saya menemukan hadis, tapi saya tidak punya kitab aslinya itu di mana. Nabi dawuh ismi fi Zabur al-Mahi. Nama saya di Zabur itu oleh Allah ditulis al-Mahi. Mahi itu menghapus. Nah, pertanyaannya, kehadiran Nabi Muhammad ini menghapus apa? Kalau saya beri opsi pasti bisa jawab. Apakah A menghapus berhala? Apakah B menghapus dosa? A apa B? Apakah C? Menghapus berhala apa menghapus dosa? Berhala. Semua sistem dan model keberhalaan tidak boleh, karena manusia itu hanya berhak menyembah kepada Allah saja, berkewajiban menyembah Allah saja, bukan menghapus apa? Dosa. Tapi enak diomongkan itu Pak. Alaika ya salam ya makhidunub. Makhidunub ini menghapus dosa. Jadi tidak ada di tauhid. Nah, jangankan begitu, wong orang kepada Allah dengan lafal bahasa hadis riwayat Bukhari Muslim seperti itu aja nggak boleh kok. Jangan Mas. Kalau sampean mau istighfar sama Allah jangan menggunakan bahasa itu.
tapi sangat menaruh harapan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, sekarang tadi yang saya mau bahas, mengapa kok tidak boleh? Satu, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati' wa yamna'ahu. Itu bahasanya kitab. Apa maksudnya? Seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Jangan lafal itu tadi tidak boleh. Mengapa? Seolah-olah Allah ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah itu ada yang menghalang-halangi, berarti itu pakai logika ada zat lain yang lebih mampu daripada siapa? Allah. Nah, di situ maknanya. Makanya oleh Syekh Al-Utsaimin itu diurai, mengapa kok tidak boleh? Ketemunya itu tadi, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ay yamna'ahu. Seolah-olah ada kekuatan lain, ada zat lain yang lebih mampu daripada siapa? Allah. Lalu dia menggunakan bahasa begitu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Orang yang berdoa dengan menggunakan bahasa begitu, itu dia merasa dosanya sudah banyak dan besar sekali. Itu kalau pakai cara Jawa, mohon maaf, engko nang ngrepotno Gusti Allah, saya kan terserah saja. Ngerti maksudnya, Pak? Kira-kira Allah itu ada yang repot atau tidak? Yang kemungkinan banyak repotnya itu siapa? Ya jenengan, Pak. Itu. Yang kemungkinan banyak repot itu gak repot gitu. Tapi Allah tidak ada. Mau waktunya, mau tenaganya, mau ilmunya, mau mana-mana bisa. Maka tidak boleh dengan menggunakan bahasa seperti begitu tadi. Ka'annahu yara anna hadza amrun 'azim. Orang itu merasa bahwa ini dosanya sangat besar dan sangat banyak sekali. Yang ketiga, mengapa alasannya tidak boleh? Annahu yash'uru bi anna talib mustaghni 'anillah. Orang yang menggunakan bahasa begitu, itu berarti orang itu indikasinya nggak butuh sama Allah. Saya tanya, kalau orang itu butuh kepada Allah, serius nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Pakai cara Jawa itu ngoyok nggak itu? Minta betul nggak kepada Allah? Ini kalau tidak engkau ya Allah, maka siapa lagi yang akan bisa menghapus dosa saya? Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa ke masjid, mumpung saya masih bisa jamaah, mumpung saya masih bisa ikut taklim dan seterusnya. Ya, aku engkau berikan nikmat, berikan rahmat, bisa mendengarkan taklim dan sebagainya dan sebagainya. Maka memohonnya kepada Allah harus serius, tidak boleh dengan lafal-lafal seperti begitu. Lebih ironis lagi kalau orang tidak minta sama sekali. Maka tadi di awal sudah saya akui, kita semuanya itu menurut kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah tidak ada orang, naudzubillah, tidak mengidap apa? Salah dan dosa. Nah begitu ya. Nah inilah maka kalau orang itu bertobat kepada Allah harus yang sesungguh-sungguhnya. Dalam bahasa yang populer, taubatnya disebut taubat apa, Pak? Taubatan nasuha. Minta tolong bisa dibacakan surat 66 ayat 8. Kalau ada terjemahnya monggo supaya ada variasinya. Nanti kita lanjutkan beberapa detik setelah dibaca itu. Surat apa tadi? Surat 66 ayat yang ke-8. Nggih. Ini alamatnya yang dipanggil panjenengan, Pak. Tidak terkecuali laki perempuan usianya berapa saja, hidup zaman kapan saja, ketika ayat ini dibaca berlaku untuk panggilan untuk kita semuanya. Ada terjemahnya, Pak? Monggo. Ya, yang dipanggil siapa? Orang beriman. Monggo, Pak. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Itu dalam bahasanya panjenengan tobat yang semurni-murninya itu istilahnya apa itu? Taubat yang bisa menghapus segala-galanya. Nanti saya kasih contoh itu ya. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya bisa melaksanakan itu. Taubatan nasuha.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang oleh Departemen Agama. Taubatan nasuha diterjemahkan dengan tobat yang semurni-murninya. Jangan pakai bahasa itu tadi, bahasa hadis yang dilarang sama Nabi tadi. Kalau kita bisa memohon kepada Allah dengan tobat semurni-murninya, apa jaminannya Pak? Monggo. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Tak potong dulu. Yang dihapus apanya Pak? Ini serius Pak. Yang tadi boleh ngantuk, ini nggak boleh. Yang dihapus apanya Bu? Kesalahannya apa perbuatannya? Apa? Kesalahannya apa perbuatannya? Jawabannya kesalahannya. Saya tanya lagi, perbuatannya bisa dihapus nggak? Ini tidak bisa Pak. Kesalahannya, dosanya bisa dihapus, tapi perbuatannya tidak bisa. Makanya tugasnya panjenengan, saya putra putrinya panjenengan, anak saya, beri nasihat sebaik-baiknya. Dalam perjalanan hidupnya harus hati-hati. Jangan sampai berbuat yang dosa. Dan ini di dalam Al-Quran kata Pak Ustadz dibacakan, ya memang dosanya bisa dihapus, perbuatannya nggak bisa. Nanti kamu diberi umur sama Allah 60, 70, 80, yang dilakukan ketika SMP, SMA itu loh masih ingat aja, ya. Apalagi yang spektakuler, dosanya yang besar, ya. Cuma saya mau tanya di sini, tapi jangan dijawab Pak ya. Halo, saya boleh nggak tanya di sini tapi jangan dijawab. Kalau sepakat saya tanya, kalau enggak. Ya sepakat. Pertanyaannya begini, apakah ketika orang berbuat zina ketika dia masih muda sampai usia dewasa, orang itu ingat terus? Jangan dijawab. Nanti kalau dijawab, ingat Pak Ustaz, loh kok tahu? Jangan. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah itu Pak ya. Panjenengan dan saya masih sehat, masih hidup, dipanggil sama Allah menurut surat At-Tahrim tadi, supaya merespon Allah taubat dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha. Lalu saya selipkan sebuah pengertian. Yang bisa dihapus oleh Allah itu adalah dosanya, totalitas semuanya. Tetapi perbuatannya tidak bisa. Siapa yang menghapus? Maka di dalam perjalanan hidupnya, riwayat hidupnya, ini kalau tidak ada kesempatan atau tidak ada syariat yang berkaitan dengan tobat, susahnya bukan main manusia itu Pak. Wabil khusus kalau tidak ada bab ini, tidak disampaikan dalam kitab tauhid, dalam hadis ini, susah, beban bagi manusia itu. Ya, makanya tadi saya katakan begitu. Kewajiban panjenengan, kewajiban saya untuk selalu memberi nasihat kepada putra putrinya. Ketika dia sudah berbuat, selamanya tidak akan bisa dihapus. Kesalahannya, dosanya bisa totalitas diberi ampunan, maghfirah sama Allah, tapi perbuatannya tidak. Nah begitu. Maka kata surat At-Tahrim tadi, satu jaminannya adalah Allah menghapus kesalahanmu. Berikutnya Pak, Jangan masukkanmu ke dalam surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. ya, wis ini fasilitas surga. Ya, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan kamu dalam surga. Dan itu yang harus menjadi pikiran kita. Yang kita bidik itu adalah surga, bukan yang lain-lain. Ya, karena dalam iman kita al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Di mana saya mengucapkan itu ya? Nah, sekarang saya tanya, apakah fasilitas hidupnya manusia ini bisa dipakai untuk memudahkan orang masuk surga? Jawabannya bisa. Ini yang sebelah kini yang nggak enak. Apakah fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bisa, naudzubillah, memelesetkan manusia ke neraka?
Raja. Saya beri contoh Pak ya. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan di sini mungkin. Ada orang diangkat menjadi kepala kepolisian suatu negara tertentu. Sudah pernah saya omongkan? Boleh saya omongkan? Boleh. Tapi jangan dicerita-ceritakan orang Pak ya. Ada orang dengan diberi karena orang itu prestasinya bagus, oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan diangkat menjadi kepala kepolisian suatu negara tertentu. Saya lupa negara mana itu. Siapa namanya? Saya tidak tahu orang itu. Terus itu kata-kata dari mana Pak Ustadz? Itu kata-kata saya ngarang sendiri. Begitu dilantik, tapi saya pinjam negara supaya gampang menyebutkannya. Saya pinjam negara itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita. Pinjam saja. Boleh Pak ya? Nah, begitu hari pertama dia dilantik, sebelum memangku jabatan selama mungkin satu periode berapa tahun ya, 2-3 tahun. Pidatonya begini. Saya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jajaran tertinggi dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika saya bisa adil dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Betul Pak? Menggunakan jabatannya untuk mencari apa? Surga. Itu. Tapi ada kelanjutannya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan tertinggi dalam jajaran kepolisian, kalau saya tidak bisa adil dan tidak bisa jujur, cenderung mengkriminalisasi, dan saya kemudian di dalam menegakkan hukum itu cenderung tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka saya dengan jabatan itu akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada preman-preman Jakarta. Benar Pak kira-kira Pak? Kalau kita punya kepala kepolisian dengan visi misinya kayak begitu, ganteng nggak negara kita ini Pak? Itu baru satu poin kepala kepolisian. Belum kepala daerah, bukan kepala kota, belum kepala kota, belum kepala negara, termasuk yang paling jajaran paling bawah, kepala desa, kepala rumah tangga, termasuk Pak. Nah, semuanya punya kalau kepala rumah tangga. Yang tidak punya itu kepala batu. Enak kalau begitu. Maka fasilitas orang yang tobat tadi dipanggil sama Allah, disuruh tobatan nasuha, nanti fasilitas berikutnya dikasih surga. Dan itu yang harus kita didik seoptimal mungkin. Makanya saya pernah tanya gini, kalau habis subuh gini terus pulang laya-laya di rumah atau nyeruput kopi, buat kopi panas-panas itu, dibandingkan dengan di sini setengah-setengah ngantuk mendengarkan ceramah, enak mana Pak? Enaknya yang saya tanya, enaknya enak pulang buat kopi panas diseruput, ya kan? Santai-santai ya, buka IWA gini dan sebagainya. Enak itu daripada di sini. Tapi mengapa tidak memilih itu? Ada taklim Pak Ustadz, perintahnya Rasulullah. Orang yang taklim itu pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada sholat berrokaat-rokaat. Betul Pak ya? Mumpung masih sehat Pak Ustadz. Nanti lama-lama orang itu tidak sehat kok. Kadang-kadang melihat anaknya sendiri itu bingung. Ini anakku tak tahu goku kan begitu Pak ya? Kalau sudah sepuh itu. Tetangga saya begitu. Ya, ibunya sudah sepuh dari Magelang dibawa ke sini ya supaya dekat sama anaknya. Kebetulan ibunya mau ya. Lalu dimandikan sama anaknya ya biasa ya, sehat, sakit tapi ya sudah sepuh ya, disekoh itu. Ini anaknya yang memandikan. Tiba-tiba ngomong gini, Mas, karena orang sana, Mas, udin iku kan danono, coba pakai cara Jawa. Iku wis 6 wulan gak mule udin iku, aku iki lara. Coba.
Orang itu nanti ada masa-masa begitu, Pak. Anak kita, cucu kita cuma tertawa saja mendengarkan begitu. Nah, mumpung sekarang masih apa? Sehat. Ini loh pentingnya orang taklim itu. Fasilitas dipakai surga tadi. Ya. Ada yang lain, Pak? Selanjutnya dari terjemahannya tadi, terlalu variasinya terlalu banyak tadi. Monggo. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Ya. Jadi panjenengan dan saya nanti betul-betul sebagai orang yang beriman dengan taubatan nasuha tadi, fasilitas berikutnya kita punya cahaya di depan maupun dari belakang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Apalagi ditambah dengan satu hadis yang menerangkan orang yang sering baca surat Al-Kahfi di pada hari apa? Jumat. Sak mampu-mampunya panjenengan. Oh iya betul, Pak. Saya mampu 10 ayat, tidak apa-apa. Nanti siang tambahi lagi, sore tambahi lagi, ya. Dan seterusnya. Jadi ada cahayanya, ya. Wes, itu kita tinggalkan. Nah sekarang taubatan nasuha itu gimana itu, Pak? Dalam satu riwayat diterangkan at-taubatun nasuh, taubatan nasuha ayyan daman abdu ala dzanbi alladzi asabahu. Taubatan nasuha itu orang itu getun terhadap dosa yang sudah pernah dia lakukan. Getun, ya. Kemudian fayataduru ilallah, orang itu kembali kepada Allah. Tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Orang itu tidak kembali lagi berbuat dosa tadi. Getun, kembali kepada Allah, lalu tidak mengulangi lagi. Tapi kalau habis getun mengulangi lagi, namanya tobat apa itu? Kapok apa namanya itu? Paling gampang dia mau kapok lombok kan gitu ya. Terus Nabi memberikan tsumma la ya'udu limithlihi abadan kama la ya'udu laban ila dhar. Seperti taubatan nasuha. Orang memerah air susunya sapi atau susunya unta, ya. Kemudian air susunya itu tadi keluar. Kemudian apakah bisa dimasukkan lagi lewat putingnya sapi tadi? Air susu tadi bisa masuk ke situ tadi, Pak? Tidak bisa. Inilah tidak kembalinya orang berbuat dosa, seperti tidak bisa kembalinya air susunya sapi yang sudah keluar dari putingnya bisa dimasukkan lagi. Nggak bisa. Mudah-mudahan panjenengan dimudahkan oleh Allah SWT dan kita semuanya itu ya, sehingga keluar dari masjid ini kapan saja, apalagi nanti kalau sudah dipundut sama Allah SWT, itu kita bersih daripada salah dan dosa, ya. Sehingga tidak ada nanti di akhirat itu orang mengatakan apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini. Tidak ada begitu, ya. Itu di dunia saja, Pak, ya. Nah, pertanyaannya masih ada waktu, Pak? Nah, santai aja, Pak. Ini kan libur-libur ya. Ya. Tapi saya kadang-kadang itu ya kasihan panjenengan sudah nunggu mulai tadi itu awal itu ya. Sekarang ditambahi lagi sekitar 40 menit, 45 menit. Enggak apa-apa, Pak ya? Enggak apa-apa. Dibalik, apa sama enggak kasihan saya? Nah, itu guyon, Pak. Ya. Sekarang saya mau memberikan motivasi kepada saya dan kita semuanya. Dalam riwayat itu kita kenal ada sahabatnya Rasulullah yang dulu itu adalah Bromo Cora, itu pakai bahasa Surabaya, Cora, tingkatnya itu kelas atas, ya. Tapi bisa menjadi sahabatnya Nabi. Ketika dia masih kafir, membunuh orang yang paling disegani orang kafir. Saya ulangi, ketika dia masih kafir, dia membunuh orang yang paling baik di dalam Islam. Tapi ketika dia sudah menjadi sahabatnya Nabi, jadi orang Islam, membunuh orang yang paling jelek dalam Islam menurut dia. Pertanyaannya, siapa orang itu? Jangan Umar bin Khattab, Pak. Kalau Khalid bin Walid tidak ada yang spektakuler, membunuh dalam perang itu, perang Uhud, betul Khalid bin Walid. Tapi ini bukan Khalid bin Walid. Wahsy. Siapa, Pak?
Wahsy ini ketika dia masih kafir membunuh orang yang paling bagus di dalam Islam, paling baik, paling soleh. Namanya yang dibunuh Hamzah. Kapan hari itu ada viral katanya di WA ada fotonya Hamzah itu, Masya Allah, subhanallah, Hamzah bin Abdul Muthalib ketika dibunuh Wahsy sekarang jasadnya masih utuh. Nah, entah betul entah tidak, wallahu alam. Tapi memang sejarahnya Hamzah bin Abdul Muthalib oleh Rasulullah pamannya Nabi dimakamkan di lereng Gunung Uhud itu. Kalau jenengan tidak haji tidak umroh di situ. Nah, saya tidak bahas itunya. Jadi Wahsy ini ketika sudah masuk Islam, maka dia membunuh orang paling jelek, yang paling memusuhi Islam. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab, yaitu orang yang mengaku sebagai apa? Nabi. Ketika sudah masuk apa? Islam. Anjenengan bayangkan kalau Musailimah Al-Kadzab itu Wahsy ini sekarang berkeliaran di kita, di masyarakat kita, yang dicari sama Wahsy siapa ini kira-kira? Ya, membela Islam itu. Nah, yang saya maksudkan cerita berkaitannya dengan Wahsy itu proses tobatnya menghadap Nabi, Pak. Ada hubungannya dengan judul itu tadi. Ketika dia menghadap Nabi, Nabi itu bilang gini, kalau pakai bahasa kita, Wahsy, saya ini kalau melihat kamu masih ingat pamanku yang kamu bunuh itu, Hamzah. Karena Hamzah ini luar biasa, Pak. Usianya sebanding sama Nabi. Dan paling ditakuti orang kafir. Yang lain itu hijrah itu sembunyi-sembunyi, Hamzah terang-terangan. Hamzah bin Abdul Muthalib hijrah dari Mekah ke Madinah, mengikuti Muhammad. Bawa pedang, siapa yang berani? Gak ada yang berani, Pak. Ya, tapi tragis matinya dibunuh sama Wahsy di perang Uhud. Tapi Wahsy ini bukan tentara kafir. Memang menyusup ke situ, menyelinap, khusus yang dibidik adalah siapa? Hamzah. Nah, saya tidak bahas itu. Jadi dia tobat menghadap Nabi. Ya, Nabi bilang, Wahsy, kalau saya ini tahu kamu melihat wajahmu, itu saya masih ingat pamanku yang kamu bunuh. Tolong dong pindah dari sini. Ya, jangan mendekati aku. Ghayyib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka. Kamu pindah dari sini sampai aku tidak melihat wajahmu. Gitu, Pak. Nah, itu kalau sampean terjemahkan cara Jawa, JTV, pojok kampung, jadinya gimana? Pindah dari sini, aku tidak pengen melihat mukamu. Itu gimana itu? Gak kepengen delok. Tapi masa Nabi itu ngerayu-ngerayu orang, Pak? Enggak. Akhirnya ini nggak pindah, Pak. Wong dia mau jadi orang baik kok. Nabi membacakan ayat Al-Quran, ya, yang dibaca adalah surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Wahsy, orang yang mau tobatnya diterima sama Allah itu adalah orang yang tidak syirik kepada Allah, tidak membunuh orang, tidak berbuat zina. Itu sudah kamu lakukan semuanya. Versi surat Al-Furqan itu tadi. Ini lemes, Pak. Waduh, tobat saya nggak diterima. Tapi dia nggak pindah, pancet di situ. Nabi membacakan, meyakinkan Wahsy. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah Tuhan selain daripada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, dan tidak pernah membunuh orang yang diharamkan oleh Allah darahnya untuk dibunuh. Wala yaznun, dan tidak pernah berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang berbuat itu dia termasuk dalam dosa besar. Tapi karena ini ingin jadi orang baik seperti panjenengan dan saya, mudah-mudahan mengikuti jejaknya ini dalam proses tobatnya, tidak pindah di depannya Nabi. Pikirannya dia, kalau Muhammad ini Nabi temenan, tidak begini. Tiba-tiba Nabi membaca ayat yang berbeda lagi. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahsy, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki.
Berarti dari 3 dosa di dalam surat Al-Furqan yang disebut oleh Nabi tadi tinggal berapa Pak? Halo? Tadi kan 3 dosanya kan? Dalam surat Al-Furqan. 1 syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga apa? Berzina. Sekarang dibacakan ayat yang beda. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa syirik kalau Allah menghendaki. Berarti tinggal berapa? 1. Dosa apa? Syirik. Tapi lagi-lagi faksi tetap di situ, tidak pindah-pindah. Ya. Bahasa Jawanya deprok di situ. Ya. Duduk berlama-lama. Inilah kegigihan kalau kita mau itu. Pak Ustaz, sekarang kan saya sudah Islam, sudah sholat. Nah, ditambahi dengan apa? Amalia kesolehan yang lain-lain. Untuk yang dulu-dulu dihapus itu. Wabil khusus kalau dia menyampaikan kepada Allah tidak menggunakan bahasa seperti itu tadi dalam hadis tadi. Nah, terakhir Nabi bilang gini, pakai ayat juga. Surat Az-Zumar 53. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, bilang sama hambaku yang melampaui batas. Ahli tafsir ada yang mengatakan surat Az-Zumar ayat 53 ini diterima Nabi ketika di depannya Wahsy itu tadi. Mudah-mudahan betul. Apa maknanya? Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, bilang sama hamba-hambaku yang melampaui batas. Dengan bahasa lain, itu loh orang yang duduk di depanmu itu loh Muhammad, Wahsy. Apa yang harus katakan oleh Rasulullah? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Inilah enaknya orang Islam itu, Pak. Ya, maka panjenengan dan saya harus meyakinkan orang lain bisa diampuni, bisa. Tobat bisa dan bisa. Nanti mati masuk surga, masuk. Saya kan menjamin, bukan saya yang menjamin, tapi hadisnya Nabi yang menjamin. Mana hadisnya? Ada di catatannya Pak Ustadz. Nah, begitu jawabannya. Ya, karena saya sayup-sayup saya mendengar, ya mudah-mudahan saya salah ya. Orang-orang di level kita yang paling bawah diajak pindah sama agama yang lain lalu manut. Salah satu dalihnya adalah, Bu, Pak, kalau jenengan di dalam Islam apa Pak Ustadz, Pak Kiai itu menjamin sampean masuk surga. Enggak toh? Tapi kalau di sini saya sebagai pimpinan agama di sini menjamin, sebagai pendeta menjamin sampean pasti masuk surga. Sama-sama surganya pindah saja agama. Pindah, Pak. Coba, itu salah satu cara yang mereka pakai itu di situ. Ya. Nah, sekarang saya terbalik. Enggak, Pak, ada jaminan, Bu, enggak usah khawatir. Pak Ustadz, nanti kita tua, enggak usah khawatir. Ustadz kan saja tua kok sampean, enggak seenak, kan begitu, enggak begitu. Semuanya jadi tua. Pak Ustadz, nanti kita mati. Iya, enggak usah diterangkan, sudah mengerti orang itu mati. Masuk surga Pak Ustadz? Masuk. Insya Allah apa pasti Pak Ustadz? Jawabannya pasti. Yang memastikan siapa? Hadisnya Nabi. Apa syaratnya? Asal tidak berbuat syirik. Nah, disitulah nikmatnya orang itu. Sebanyak-banyaknya dosa seperti Wahsy tadi, maka akan dibersihkan oleh Allah SWT. Maka orang tidak boleh melafalkan doa seperti itu tadi. La yakul ahadukum, janganlah di antara kalian itu mengatakan Allahumma fili in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, ya, warhamni in syi'ta, berikan aku rahmat ya Allah jika engkau menghendaki. Tidak boleh. Liya'zimal masalah, supaya orang menyampaikan masalahnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi. Inilah nikmatnya orang bertobat kepada Allah itu tadi. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bahasan yang agak berbeda, dan yang menarik di situ masih ada bahasan mengenai menggunakan kata-kata lau, hukumnya di dalam tauhid. Kita kasih contoh. Orang enak-enak di rumah, enak-enak ini bercengkerama dengan teman-teman, dengan sahabat, satu kampung, satu kantor dan sebagainya. Tiba-tiba ada salah seorang yang keluar dari itu kerumunan tadi, keluar dia ke jalan raya.
Lalu di situ ada kejadian accident, seorang tadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, lalu ditabrak, diserempet kendaraan. Lalu orang ini mengatakan, wah itu tadi kok pakai keluar, andai kata tidak keluar. Nah, ternyata menggunakan kata-kata andai kata ini ada hukum tauhidnya. Ya, tapi masih nanti ya. Kira-kira setelah Idul Fitri mungkin ya, sampai di situ ya. Yang penting mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.